Horas, Salam Inang. Bagi kita semuanya yang tidak bisa beribadah atau mengikuti sermon ke gereja, inilah pelayanan yang kami berikan kepada seksi perempuan dan Nina Hana yang mengikuti sermon kita melalui virtual. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 256 ayat 1 tambah ayat 3. Yesus kuduslah anak Tuhan Mari, anak Tuhan Mari, Nasaret bangsanya seharusnya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudariku sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam partangyangan atau sermon kita saat ini yang diikuti oleh ibu-ibu semuanya yang tidak bisa ke gereja dan bisa beribadah di rumah melalui sermon ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 37 sampai 42. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Dihitainang melosinua neme dipartikian nasarupa los tubu do simarememe. Alai melosinuan simarememe sahat tuadigan dakke tubu
eme. Kalau kita menanam padi, maka di waktu yang sama akan tumbuh ilalang atau rumput. Namun jika kita menanam ilalang atau rumput, maka di waktu yang sama dan bahkan sampai kapanpun, padi tidak akan pernah tumbuh. Artinya, setiap orang yang menanam kebaikan, maka di waktu yang sama akan tumbuh juga kejahatan. Namun jika kita menanam kejahatan, sampai kapanpun, tidak akan pernah tumbuh kebaikan. Di dunia ini, sejak dari awal selalu menyajikan pertarungan antara yang baik dan jahat. Di Taman Eden pun sudah ada pertarungan itu dalam diri Adam dan Hawa. Apakah mereka memilih taat kepada Tuhan atau lebih memilih mengikut suara iblis? Jika kita membaca ulang dari ayat 37 sampai 42, akhirnya di ladang itu ada dua jenis tanaman yang tumbuh, yaitu padi dan ilalang. Tentu sang pemilik lahan tidak mencabut ilalang tersebut ketika masih kecil, karena ada kemungkinan padi yang masih kecil akan ikut tercabut. Sang pemilik lahan akan membiarkan ilalang itu tumbuh besar. Dan saat besar, maka akan dicabut, akan dibuang, dan dibakar dalam api. Melalui nats kita ini, ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, kita mau diingatkan, di dunia ini selalu menawarkan dua hal, yaitu hal yang baik dan hal yang jahat. Tentu sebagai orang percaya atau sebagai pengikut Kristus, sejatinya kita harus memilih hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang jahat. Yang walaupun hal-hal yang jahat selalu menawarkan kemudahan-kemudahan, menawarkan hal-hal yang menggiurkan dan instan, kita harus menolaknya. Perlu kita ingat dan renungkan bahwa hal-hal yang baik akan mendatangkan sukacita dan masa depan yang indah. Sedangkan hal yang buruk, hal yang jahat akan merugikan diri kita sendiri dan tidak memiliki kepastian hidup. Nats ini mengajak kita untuk tetap memilih kebaikan di dalam hidup kita. Yang kedua, nats ini mau mengingatkan kita juga bahwa di dunia ini penyesat-penyesat bukan akan semakin berkurang. Apalagi di dalam kemajuan teknologi saat ini. Banyak kemungkinan penyesat-penyesat akan menggerogoti kehidupan orang percaya saat ini. Jadi bukan semakin berkurang dia, tetapi justru akan semakin bertambah. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada, agar kita tidak terperangkap oleh si penyesat-penyesat tersebut. Mari kita tetap menjaga imunitas iman kita melalui doa, mendengar dan membaca firman Tuhan. Semakin rutin dan semakin fokus kita kepada firman Tuhan, dan kita tetap hidup di dalam doa, akan membuat imunitas iman kita semakin meningkat dan kuat dan bahkan dahsyat. Maka kita mampu melawan segala godaan-godaan dari si jahat. Sehingga sukacita yang kekal akan diberikan dan akan kita rasakan dari Tuhan. Sang pemilik kehidupan akan menjadi bagian hidup kita. Dengan meningkatkan imunitas iman kita, maka kehidupan kita akan terarah. Maka kehidupan kita akan memiliki harapan-harapan yang pasti. Dan ketika kita mau hidup di dalam kebenaran dan tetap melawan penyesat-penyesat, maka sukacita surgawi akan menjadi milik kita. Kiranya firman ini menyejukkan kita, mengingatkan kita, agar kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap meningkatkan imunitas iman kita,
agar segala penyesat-penyesat dapat kita kalahkan. Sehingga warisan surgawi tetap menjadi milik kita. Terberkati inang semuanya, dan Tuhan tetap menuntun, menguasai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang mengingatkan kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran dan tetap meningkatkan imunitas iman kami melalui doa, melalui firman-Mu, agar segala sesuatu dapat kami lewati. Dan penyesat-penyesat apapun dapat kami lawan, dan kami tetap berdiri kokoh di dalam Engkau. Berkati seluruh ibu kami yang tidak bisa hadir untuk mengikuti sermon, kiranya juga melalui sermon yang mereka ikuti di rumah masing-masing tidak mengurangi kualitas mereka. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu mampu menyejukkan hati mereka, menerangi hati mereka, sehingga mereka hidup tetap di dalam kesetiaan kepada Engkau. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan kuatkan, bagi yang berpengharapan Tuhan berikan harapan-harapan yang mereka rindukan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami, ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa dan perbuatan kami, dan melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691. Sahabat Yesus, selalu menuki rohanan pambahenaku, selalu nakikiki bukan sahabat Yesus, selalu Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudariku sekalian. Horas madihita inang saluhukna onma persermonan na parpudi sian tonga-tonga ni huria di bagasa tahun 2020-on. Jala pukau taman non persermonan na mangihu di tahun nanengro totu doh harapan unang be virtualnya nate bui manyan marhite-hite ni parlao ni wabahon koronaon boi hita marsermon pertangyangan seksi poropuat di gereja. Rak manangnya kom mahita asabui hatok lao on rimago ima koronaon. Alani dihamunay nang saluhuna molotung songonipe nabui pakubasion nami siya tonga-tonga ni huria akan nahurang lubi marbabenom mahita tangnya ko kamuma asalam tuninggan na akapakabuasion nami siya tonga-tonga ni huria tuhamuna. Tuhatta mama masu-masu, tuhatta mama dongani hita saluhuna. Horas.